Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Frida Caturima dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang strategi mendapatkan SNMPTN di kelas 10. Aku mau intro sedikit sebelum kita masuk ke strategi yang sebenarnya. Jadi, di video ini aku sangat merekomendasikan untuk kalian yang masih duduk di bangku kelas 10 karena merencanakan suatu mimpi itu nggak sebentar guys. Untuk bisa masuk ke kampus yang kalian inginkan, yang kalian mimpikan sudah sejak lama, kalian harus untuk merencanakan strategi kalian gimana caranya bisa mendapatkan jalur undangan. Sebenarnya, mendapatkan jalur undangan itu banyak banget manfaatnya. Cuman salah satu manfaatnya yang paling aku rasakan waktu itu adalah kalian tidak perlu untuk belajar mempersiapkan SBMPTN atau UTBK atau ujian mandiri ataupun ujian-ujian yang akan datang pada saat kalian kelas 12. Ketika udah pengumuman SNMPTN, udah pengumuman jalur undangan, udah diterima, ya udah kalian tinggal menikmati masa liburan. Jadi penting banget guys untuk merencanakan dan kalian belum telat, kalian masih bisa untuk merencanakan jalur undangan setelah kalian menonton video ini. Oke, jadi aku udah punya nih strateginya, atau kalau kalian mau catat juga nggak apa-apa. Aku akan memberitahukan 3 tips. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan kalian mau kuliah di mana setelah kalian lulus. Ini penting banget guys, untuk kalian mengetahui di mana kalian akan kuliah 3 tahun lagi dari sekarang. 3 tahun itu tuh nggak bakal kerasa, karena banyak banget hal yang pasti kalian lakukan, lalu tiba-tiba, oh udah mau lulus aja ya. Lalu, kalau misalnya kalian tahu kalian mau kuliah di mana, penting banget untuk kalian bisa menentukan target kalian. Jadi kalian udah tahu patokannya gimana, lalu mimpi kalian itu tuh nggak kemana-mana, mimpi kalian hanya terfokus untuk bisa masuk ke universitas itu. Lalu yang kedua, merencanakan jalur undangan ini sangat penting untuk kalian bisa mengetahui di mana tingkat kompetensi sekolah kalian dan juga alumni kakak kelas kalian. Karena untuk tingkat kompetensi sekolah, kalian bisa nih melihat sekolah kalian tuh akreditasinya A, B, atau C, karena itu sangat mempengaruhi kuota SNMPTN kalian nanti. Kalau misalnya akreditasi sekolah kalian A, berarti otomatis kuota yang diberikan untuk siswa di suatu sekolah itu pasti akan juga sangat besar daripada yang B. Juga kalau misalnya alumni itu sangat penting untuk bisa mengantarkan kalian ke jalur undangan. Karena kalau misalnya ada alumni kalian yang masuk ke situ, itu akan sangat membuka gerbang kalian dan sangat memperbesar peluang kalian untuk bisa masuk ke universitas yang kalian mau melalui jalur undangan. Yang ketiga, tips dari aku selama kelas 10, mengikuti sebanyak-banyaknya lomba. Kalau bisa lombanya itu sampai menang ke tingkat nasional atau enggak internasional. Aku waktu pernah ikut lomba tapi enggak sampai tingkat nasional ataupun tingkat internasional karena itu menurut aku itu susah. Ketika kalian menyusun strategi untuk mendapatkan jalur undangan di universitas yang kalian mau, otomatis pasti ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu kalian harus duduk di depan kalau misalnya di kelas, itu membantu kalian untuk bisa konsentrasi penuh. Jadi walaupun kalian ada stereotype macam duduk di depan itu hanya untuk anak-anak ambis ataupun ini itu, hiraukan saja, karena pada dasarnya masa depan itu ada di tangan kalian. Selain membantu kalian untuk konsentrasi, duduk di depan juga membantu kalian untuk bisa nanya enak ke guru. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita duduk di depan terus kita nanya ke guru, akan menurunkan volume bicara mereka lebih rendah karena ya guru itu tidak perlu effort lebih untuk bisa menjelaskan ke kalian. Kalau misalnya kalian duduk di belakang, otomatis kan guru itu akan menaikkan volume supaya suaranya terdengar sampai belakang. Yang kedua, yaitu berusahalah untuk mengerjakan PR ketika PR itu dikasih pada hari itu. Sebenarnya apa sih gunanya? Gunanya adalah kalian akan menyimpan lebih banyak waktu kalian untuk melakukan hal lain. Dan juga tugas yang kalian kerjakan itu akan terlihat nih oleh guru kalian, mana PR-nya yang dikerjakan jauh-jauh hari, mana PR-nya yang dikerjakan pada saat dekat dengan deadline. Karena akan terlihat dari substansinya. Jawabannya itu akan panjang dan juga berisi. Lalu kalau misalnya tugas yang dikerjakan mendekati hari-hari pengumpulan, jawabannya walaupun panjang dan terkesan diulang-ulang. Jadi nggak
ada isinya gitu. Lalu kalian juga akan mampu untuk mengerjakan hal-hal lain. Contohnya, kalian mau main game, kalian mau nonton film, kalian mau olahraga, itu waktunya akan banyak. Karena ketika mendekati hari pengumpulan, kalian punya waktu untuk memeriksa PR itu lagi gitu. Jadi nilai PR kalian pun juga maksimal. Lalu yang ketiga, untuk bisa mendapatkan jalur undangan, ketika UTS atau UAS, kalian harus belajar mati-matian. Pasti kalian berpikir kalau misalnya, masih lama, kelas 10, nggak usah deh belajar mati-matian buat UTS atau UAS. Enggak guys, enggak kayak gitu. Jadi kalian harus belajar mati-matian supaya kalian bisa menabung nilai kalian dari awal. Ketika kalian sudah bisa menabung nilai kalian dari awal, guru pun juga akan melihat effort kalian dan juga akan mewujudkan mimpi kalian dan mendukung mimpi kalian. Bukannya itu menyenangkan kan? Lalu cobalah ketika mendekati UAS atau UTS, kalian tidak main dulu. Maksudnya, kalau misalnya kalian mendekati UTS ataupun UAS lalu kalian nggak belajar, itu sama aja kalian menyepelekan kemampuan kalian. Kalian merasa kalian sudah hebat, kalian sudah mengerti semua pelajaran. Padahal banyak pelajaran yang harus direview ulang supaya kalian nggak lupa, supaya kalian ingat terus bagaimana cara menyelesaikan ini, itu, bagaimana cara menjawab soal. Dari hasil kerja keras kalian pasti keluar ke nilai UTS atau UAS. Nah, ada dua kemungkinan. Nilainya tidak sesuai harapan dan nilainya yang sesuai harapan. Nah, nilai yang tidak sesuai harapan ini tuh bisa menjadi refleksi kalian untuk bisa UTS selanjutnya ataupun UAS selanjutnya kalian bisa menaikkan nilai kalian kembali. Jadi dari situ kalian tahu kemampuan kalian sudah sampai mana. Lalu kalau misalnya nilainya yang sesuai harapan, itu kalian bisa mempertahankan untuk UTS atau UAS selanjutnya. Karena kalau misalnya kalian mendapatkan nilai bagus pada saat UTS atau UAS tertentu saja, guru akan khawatir, bukan khawatir, maksudnya akan curiga akan dua hal. Yang pertama, antara dia apakah serius nih untuk mau masuk jalur undangan atau UTS atau UAS yang kalian kerjakan itu hasil menyontek. Nggak ada yang tahu kan? Nah, maka dari itu, ketika kalian sudah mendapatkan nilai UTS atau UAS yang bagus, alangkah lebih baiknya untuk dipertahankan, karena itu akan sangat berguna untuk masa depan. Lalu, hal yang kelima yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan jalur undangan, ini sebenarnya opsional sih, kalian mau menjalankan atau enggak, aku menyarankan untuk ikut bimbel. Kenapa? Karena yang pertama, pasti guru di sekolah kalian tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang kalian tanyakan di sekolah karena keterbatasan waktu, ataupun juga memberikan kesempatan kepada teman yang lain untuk bisa mendapatkan jawaban. Jadi, kalau misalnya kalian ikut bimbel, kalian mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menanyakan soal-soal ataupun menanyakan pelajaran-pelajaran yang kalian tidak mengerti selama di sekolah. Kalian juga akan disuguhkan, kalian istilahnya itu disuapin gitu dengan soal-soal yang sering keluar. Biasanya, kalau bimbingan belajar itu menyesuaikan soal-soal di sekolah-sekolah yang bagus. Jadi, ketika kalian diberikan soal yang lebih susah, pada saat UTS atau UAS di sekolah kalian ternyata soalnya lebih mudah, itu akan sangat membantu kalian dan akan mempermudah kalian menjalankan UTS ataupun UAS. Ketika kalian ikut bimbingan belajar, kalian terus dilatih otak kalian untuk bisa mengingat hal ini, hal itu, untuk bisa menjawab hal ini, hal itu. Nah, itu tuh sebagai tabungan kalian untuk menghadapi UTS atau UAS. Sebenarnya kalian nggak bakal panik lagi kalau misalnya kalian mau UTS ataupun mau UAS. Vibes-nya nggak kebawa panik gitu, karena kan pasti banyak nih teman-teman kalian ataupun teman-teman aku juga waktu itu ketika mau UAS ataupun mau UTS, pasti vibes-nya selalu panik karena banyak pelajaran yang belum dipelajari, sampai 5 bab gitu kan mau UTS ataupun mau UAS. Dan kita sebagai kawan-kawan yang belajar dari awal, yang nyicil belajar dari awal, itu akan sangat tenang. Dan katanya kalau misalnya kita mengikuti ujian dengan tenang, itu kita akan lebih lancar gitu jawabnya. Jadi ya why not gitu kan. Tadi aku udah menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan nih untuk bisa kalian merencanakan strategi kalian mendapatkan SNMPTN atau jalur undangan. Aku yakin banget dari semua hal yang udah aku sebutin tadi, pasti kalian merasakan stres gitu kan. Yang namanya stres merupakan suatu hal yang wajar yang nggak bisa kita hindarin, karena pada dasarnya kita terus-terusan dilatih tanpa melakukan refreshing. Kalau misalnya udah stres itu biasanya ditandai dengan ketika kalian belajar suatu hal, belajar satu pelajaran, kalian tuh nggak masuk-masuk di otak gitu, nggak ngerti-ngerti di otak. Nah, biasanya itu tanda kalian butuh
untuk melakukan refreshing. Apa sih Kak yang bisa dilakukan untuk bisa refreshing? Aku nggak mau menyebutkan satu-satu karena setiap orang pasti cara refreshingnya beda-beda kan. Intinya adalah ketika kalian refreshing, aku menyarankan berilah diri kalian suatu penghargaan. Contohnya, kalian bisa beli boba drink, ataupun kalian bisa hangout bareng teman-teman, ataupun kalau misalnya kalian nggak mau hangout, kalian bisa main game, buka sosmed sampai sepuasnya, atau nggak nonton drakor, nonton Netflix. Nah, itu sangat berguna banget untuk kalian. Cuman, ketika kalian sudah merasakan refresh kembali, ketika semua hak kalian sudah terpenuhi, mulai dari bersosialisasi, main game, lihat sosmed, nonton film, atau apapun itu, kalian harus ingat bahwa aku punya kewajiban lagi untuk mendapatkan jalur SNMPTN di universitas yang aku mau. Ketika kalian sudah senang-senang, jangan lupa dengan kewajiban kalian. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih guys, beberapa mindset yang harus kalian tanamkan dari sekarang supaya kalian terus termotivasi untuk bisa mewujudkan mimpi kalian, yaitu mendapatkan jalur undangan. Karena aku pasti jamin mendapatkan jalur undangan itu merupakan suatu momen yang spesial dan sangat amat dampaknya itu terasa banget di kalian, apalagi kalian mau masuk perguruan tinggi negeri gitu kan, yang sangat prestigious bagi kalangan siswa-siswi se-Indonesia. Ada 6 mindset yang aku mau tanamkan ke kalian. Yang pertama yaitu antara main dan belajar itu kalian harus seimbang. Jadi jangan selamanya kalian main dan jangan selamanya kalian belajar gitu, karena harus seimbang gitu guys. Kalau misalnya kalian kebanyakan main, ya kalian gimana caranya mau dapat undangan. Kalau misalnya kalian belajar terus, pikirkanlah kesehatan kalian. Jangan terlalu nge-push banyak-banyak gitu. Lebih baik kalian tahu diri kalian sampai mana, lalu yang kedua, aku mau menanamkan mindset bahwasannya segala pengorbanan yang kalian lakukan itu semata-mata untuk membuat orang tua kalian bangga dan juga untuk masa depan kalian. Jadi aku mau state lagi, kalau misalnya teman kalian menganggap kalian itu ambis, nerd, antisosial, atau kayak gimana-gimana, nggak usah didengerin karena masa depan itu ada di tangan kalian. Dan kalau misalnya kalian terpengaruh dengan omongan-omongan mereka, berusahalah untuk menanamkan pikiran bahwasannya aku melakukan ini untuk orang tua aku dan untuk masa depan aku, supaya kalian tidak tergoyahkan gitu untuk bisa mewujudkan mimpi kalian. Yang ketiga yaitu jangan pernah lupa berdoa untuk bisa masuk ke perguruan tinggi X dengan jurusan X, karena pada dasarnya semua hal yang kalian lakukan, Tuhan kalian itu tuh yang memegang kekuasaan tertinggi. Apakah kalian berhak, apakah kalian layak untuk bisa ada di universitas itu atau enggak. Jadi tugas kita sebagai hamba berusaha dan juga bekerja keras, dan hasilnya akan diterima atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kalian sudah bekerja keras, dan percaya guys bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ingat, yang keempat yaitu kalian harus bersyukur atas segala usaha yang sudah kalian lakukan. Misalnya ketika tadi udah aku bilang, kalau misalnya nilai UTS kalian atau nilai UAS kalian itu jelek, kalian harus bersyukur atas nilai tersebut, karena pasti kalian akan refleksi dan juga melatih kalian untuk bisa rendah hati. Karena guys, beda loh antara bersyukur dengan cepat puas. Kalau misalnya bersyukur, kalian itu menerima apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kalian. Kalau misalnya cepat puas, ketika kalian mendapatkan nilai bagus di suatu UTS ataupun suatu UAS, ya udah kalian merasa diri kalian, oke, gue udah bisa pelajaran ini, selanjutnya gue kayak gini aja, gue nggak usah belajar kayak gitu. Beda loh guys antara bersyukur dengan cepat puas. Yang kelima yaitu selalu berpikir segala pengorbanan yang udah dilakukan oleh orang tua kalian itu, ketika kalian ingin membalas segala yang sudah dilakukan oleh orang tua kalian, salah satunya yaitu dengan prestasi kalian untuk mendapat jalur undangan. Dengan masuk perguruan tinggi itu menaikkan status derajat orang tua kita di mata sanak keluarga atau misalnya di mata lingkungan sekitar. Yang terakhir dan menurut aku nggak kalah penting itu, SNMPTN itu cuma satu kali guys. Jadi ketika kalian udah nggak dapat SNMPTN, ya udah kalian udah nggak dapat kesempatan itu lagi. Aku ingin memberitahu ke kalian bahwasannya kesempatan itu muncul satu kali, tapi kalian malah menyia-nyiakannya dengan cara terus-terusan main. Itu merupakan suatu hal yang sia-sia, suatu hal yang rugi menurut aku, apalagi menurut kalian. Dan aku ingin menyarankan lebih baik kalian berjuang dari sekarang dan sadar dari sekarang daripada kalian kelas 2
2012 misalnya, baru sadar kalau misalnya, oh iya SNMPTN itu sangat penting buat gue untuk bisa masuk ke PTN yang gue mau, tapi nilai kalian kurang memadai. Itu merupakan suatu penyesalan gitu lah, istilahnya kalian rugi kayak gitu. Jadi aku mau membagikan gimana sih pembagian waktu belajar aku waktu aku kelas 10. Take a notes aja kalau misalnya sekolah aku waktu itu masuk jam 6.30 sampai jam 3 sore kalau nggak salah. Nah, jadi kayak gini ya, aku bacain. Soalnya lupa. Nih, jam 6.30 sampai jam 3 sore aku sekolah. Dan kalau misalnya ada waktu istirahat, pasti aku istirahat. Aku makan, terus ngobrol sama teman-teman. Itu sebagai bentuk refreshing aku sementara. Lalu, jam 3 sore sampai jam 5 sore aku pulang sekolah. Nah, kenapa 2 jam? Karena waktu itu jarak sekolah aku ke rumah aku itu agak jauh. Jadi kadang ada macet lah, ada inilah, ada itulah. Bahkan pernah aku sampai ke rumah itu jam 6 sore, itu aku pernah kayak gitu. Jam 6 atau jam setengah 7 gitu kalau nggak salah. Dari jam 5 sore sampai jam 7 malam, aku tuh istirahat, sholat, makan. Terus jam 7 malam sampai jam 11 malam, aku ngerjain PR yang udah aku bilang tadi. Ketika dikasih PR langsung dikerjain. Nah, itu aku langsung ngerjain PR. Jam 7 sampai jam 11 malam. Kalau misalnya ada yang nggak bisa jawab gimana kak? Ya udah biarin aja. Kalian masih punya banyak waktu untuk nanyain itu ke guru ataupun ke teman kalian kayak gitu. Nah, lalu jam 11 sampai jam 5 pagi aku tidur, bangun, ya udah di-repeat lagi kayak gitu. Ini versi aku. Kalau misalnya kalian punya versi yang lain itu nggak apa-apa. Oke guys, sebenarnya udah sampai situ aja. Dan aku berharap semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan aku mau mengingatkan sekali lagi kalau misalnya suatu mimpi itu harus direncanakan guys. Karena kalau misalnya nggak direncanakan, kita akan kemana-mana. Dan case terburuknya kita nggak bakal bisa mencapai mimpi yang kita mau. Apalagi jalur undangan. Aku udah ngingetin berkali-kali kalau misalnya jalur undangan itu merupakan kesempatan yang datang cuma sekali, jadi kalau misalnya disia-siakan akan percuma banget. Kalau misalnya kalian suka dengan konten aku, kalian bisa subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa untuk like ya guys. Kalau misalnya kalian punya ide-ide video yang akan aku buat selanjutnya, kalian bisa drop comments below here. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan tentang strategi merencanakan jalur undangan di kelas 10, kalian bisa DM aku di Instagram aku @fridacaturima_, atau kalian bisa juga tanya di kolom komen di bawah ini, karena siapa tahu ilmu yang mau kalian tanyakan juga dibaca oleh orang lain, jadi kita semua mendapatkan ilmu yang sama. Oke guys, sampai situ aja dan see you on my next video. Dadah!